demokrasi Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dengan 5 sila utamanya menciptakan landasan moral dan filosofis bagi demokrasi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengingatkan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan yang memberikan dasar moral bagi kebijakan dan keputusan pemerintah. Sila-sila lainnya seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial, memberikan landasan bagi partisipasi rakyat dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Instrumentasi demokrasi Indonesia tergambar dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dokumen ini memberikan kerangka kerja hukum untuk menyelenggarakan pemerintahan dan sistem demokrasi. Salah satu instrumen utama adalah sistem pemilihan umum yang memberikan hak saksi suara kepada seluruh warga negara untuk memilih pemimpin dan wakilnya. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan serta presiden dipilih oleh mekanisme demokrasi ini, memastikan representasi yang adil dan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, instrumentasi demokrasi Indonesia melibatkan lembaga-lembaga negara seperti Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawasan Pemilihan atau Bawaslu yang bertugas menjaga integritas dan transparansi proses pemilihan. Instrumen lain termasuk kebebasan pers, hak asasi manusia, serta sistem peradilan yang independen, yang semuanya mendukung demokrasi yang kuat dan berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natania Salsabila. Saya akan melanjutkan penjelasan dari materi yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Praksis demokrasi Indonesia tercermin dalam berbagai aspek kehidupan. Pemilihan umum secara rutin diadakan, memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan wakilnya. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal dan nasional semakin meningkat, mencerminkan semangat demokrasi yang hidup. Selain itu, media massa dan aktivis hak asasi manusia berperan penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah dan mendorong perubahan positif. Namun, tantangannya juga muncul dalam praksis demokrasi Indonesia. Beberapa di antaranya adalah korupsi, ketidaksetaraan, dan tantangan terhadap kebebasan berserikat. Oleh karena itu, upaya terus dilakukan untuk memperbaiki dan memperkuat sistem demokrasi dengan menegakkan supremasi hukum, meningkatkan partisipasi publik, dan memperkuat lembaga-lembaga pengawas. Kesimpulannya, demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 bukanlah sekedar struktur pemerintahan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang melekat dalam identitas bangsa. Melalui instrumentasi yang jelas dan praksis yang dinamis, Indonesia terus berusaha mewujudkan demokrasi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Penguatan demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tugas bersama seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan memperkuat fondasi demokrasi yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa. Terima kasih.